Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ridwan Hanif dan kali ini kita sedang ada di Autonet Part atau SPD Jakarta. Di sini ada Triton, ada S-Class, Lexus ini lagi nungguin mutasi lama bener, nggak jadi-jadi. Terus ada Katana Swift ya, di sini juga tempatnya. Ini Hyundai Getz gue lagi di servis. Ada beberapa panel di interior yang mati lampunya, lagi diganti, sama ada beberapa karet segala macam di ini. Dan ini ada mobil customer juga, Corolla Altis, lagi di custom speedometer. Nah, ini bukan mobil klien, tapi ini adalah mobil punya customernya Engine Plus, dimana kalau kita lihat eksteriornya, itu sama persis seperti Jimny bawaan pabrik, kecuali satu hal yang sudah dimodifikasi di mobil ini dari eksterior, yaitu ban. Bannya ini sudah diganti menggunakan ban dari Bridgestone ya, biar kelihatan lebih wah gitu ya, Dweller MT. Jadi meskipun tampaknya nggak begitu tebel-tebel, nggak terlalu MT banget, tapi ini sudah masuk kategori MT. Dan selain BF Goodrich, ban Bridgestone Dweller MT ini juga kelihatan keren. Nah sekarang, kenapa mobil ini kita bahas? Ya kan? Jimny, kita juga ada Jimny, mobil-mobil temen gue juga banyak Jimny, tapi Jimny yang ini spesial. Karena ini adalah Jimny yang sudah diturbokan oleh Engine Plus. Seperti halnya Brio Turbo yang dibuat oleh Engine Plus. Nah buat teman-teman yang belum nonton Brio Turbo yang dibuat sama Engine Plus, bisa lihat di deskripsi di bawah, karena kalau misalkan belum nonton, nanti kesini jadi nggak nyambung. Soalnya detailnya itu kurang lebih sama, jadi kita akan bahas perbedaannya di mobil ini dan bagaimana instalasi dan kawan-kawannya. Kita akan mulai dari membuka kap mesin. Yuk! Seperti halnya Brio Turbo kemarin, gua sangat suka sekali dengan garapan engine dari Engine Plus ini ya. Mana ini ya? Oh ini dia. Karena dia sangat rapi, bahkan lebih rapi dibandingkan dengan bawaan pabrikan sekalipun. Ini dia bentuk mesin yang sudah dimodifikasi, dan yang gue paling suka ini bagian ininya nih. Jadi engine ini kan katanya berantakan. Ini dikasih cover lagi dan tulisannya Craftsman Turbo. Jadi memang paket turbonya yang dibuat Engine Plus itu namanya Craftsman Turbo, dan dikasih gini tuh rapi banget deh. Gue pengen ada Jimny gue dikasih ginian juga, walaupun belum diturboin. Ya tapi itulah, nanti kalau misalkan ada dana kita turboin lah ya. Nah, kita mulai dari sebelah sini ya. Jadi ubahan yang pertama itu adalah turbonya. Ini pakai Garrett GT Series, sama seperti yang dipakai di Brio Turbo kemarin. Terus dia pakai open air filter mereknya Ramco, dan pipingnya ini khusus dibuat oleh Engine Plus mereknya E+. Termasuk dengan klem-kleman sambungan-sambungannya ini semua dibikin khusus untuk Jimny. Mulai dari lekukannya itu dibikin rapih buat Jimny. Jadi nggak bisa dipakai di mobil lain, pipingnya mesti ganti lagi. Wah, rapi ya, gue suka banget garapannya. Terus intercoolernya itu ditaruh di bagian sini. Jadi intercoolernya kalau Brio kemarin kan dia kecil cuma segini ya. Ini dibikin lebih panjang tapi tipis, sesuai dengan lubang grill di depan. Jadi biar dapat udara maksimal ditaruh di depan sini. Dari sini sampai ke sini. Cukup panjang ya. Ini lebih panjang dibandingkan yang punya Brio kemarin. Dan untuk boost meternya dia pakai bawaan Turbo Smart. Ya, pokoknya kalau lihat mesinnya itu bener-bener rapih, bagus, dan nggak kelihatan seperti modifan sih. Paling ini aja, open air filternya yang kelihatan kayak modifan. Nah, buat teman-teman mungkin kalau mau pakai buat off-road ya, mau ditambahin turbo, ini kayaknya nanggung ya. Ini kan open air filter, langsung aja dibikin snorkel, tapi snorkelnya dari sebelah kiri bukan sebelah kanan. Nah, terus di sini ada sebuah tangki. Ini tangkinya besi. Oh, ini tangki buat apa? Bukan oil catch tank, bukan. Ini adalah tangki buat air wiper. Ini tangkinya overkill banget ya. Wow, rasanya tuh kayak mobil militer anti peluru. Biasa kan tangki air radiator atau tangki wiper itu kan dari plastik ya. Kayak ini kan radiator pakai plastik segala macam. Ini pakai besi loh. Keren banget, overkill. Suka banget sih gue sama garapan engine-nya. Jadi memang turbonya ini seperti halnya garapan-garapan Engine Plus yang pernah kita bahas, dia nggak cuma dibikin buat menambah tenaga, tapi juga durability-nya diperhatikan, terus juga estetikanya, flow-nya, segala macamnya itu dibikin sebagaimana mungkin bisa terlihat rapi, bagus seperti OEM, dan bisa distandarin lagi balik. Nah, sekarang kita ke samping yuk. Ini nggak ada yang berubah, sama sekali nggak ada. Masih sama persis. Paling knalpotnya ini sudah diganti, bawaannya Engine Plus juga, cuma tampilannya dibikin tidak terlihat ya. Misalnya kan kalau beberapa merek aftermarket kan kelihatan gitu, ada dua, terus
muffler tipnya juga beda. Ini kelihatan masih sama seperti original, tapi pas kita lihat ngolong gini, nah ini baru kelihatan dia udah ganti. Jadi lebih kecil dan lebih ramping. Suaranya gimana? Yuk kita denger yuk. Ini mobilnya manual by the way. Jimny itu yang manual cuma 10% produksinya dibanding yang matic ya. Matiin AC dulu. Nah. Suaranya gahar banget leh. Gelo. Kayak lagi disentul. Tapi Jimny gitu. Sama suara blow off-nya ini lebih kenceng dibandingkan yang Brio kemarin. Tapi kalau kalian nggak suka muffler yang kayak gini, kalian bisa pakai standarnya aja kok. Karena yang di Brio kemarin itu dibikin standar. Jadi kayak slipper gitu, tiba-tiba kenceng aja. Nah ini juga perubahan di dalam itu nggak ada sama sekali kecuali tambahan ini. Ini bus meter pakai turbo smart dan kabelnya juga lumayan rapi. Dia masuk ke dalam karet sini. Oke. Wih, asik ya. Gile, suaranya sih sangar. Cuma tidak Jimny sekali gitu. Karena kalau Jimny itu kan mobil off-road, tidak kencang. Jadi kayaknya kalau buat dibikin suara kayak gini tuh kayak rasanya kayak bukan Jimny. Rasanya kayak Evo kali ya. Evo, Jimny Evolution kali. Ya, nggak ada ngaruhnya sama sekali sih. Dari dalam kelihatan kayak standaran aja. Sama dia tuh nggak ada switchnya. Kalau kemarin yang Brio dia tuh ada switchnya kalau misalkan kita terpaksa ngisi Pertalite atau Pertamax, nggak ngisi Pertamax turbo. Kalau ini kayaknya kemarin bukan pakai Haltech ya, kemarin pakai apa gue lupa. Yang ini pakai Haltech F550, dia nggak ada buat switchnya kalau kita mau ganti BBM sama sekali. Jadi dari dalam tuh bener-bener clean, paling suara aja yang berubah. Wah, asik. Ngeri. Nah pertanyaannya, berapa kenaikan tenaganya? Jadi mobil ini Jimny manual itu kita dyno dulu sebelumnya, mendapatkan tenaga maksimal 71,7 horsepower dan torsi 72,9 foot-pound. 72,9 foot-pound berapa? Ayo. Nah, hasil akhirnya setelah kita turbokan, tenaganya naiknya berapa? 190? Jawabannya adalah hampir 100%. Kalau 100% nya 140 HP, ini 125 HP. Dan torsinya jadi 118 foot-pound. Oke, jadi setelah kita googling ya, kita convert dari foot-pound ke Newton meter. Ini kan 72,9 jadi 118,5 foot-pound ya. Nah, kalau diubah ke Newton meter, itu 72 itu sama dengan 98 Newton meter. Berubahannya jadi 160 Newton meter. Gila, naiknya 62 Newton meter. Tinggi loh, makanya tenaganya enak. Kemudian tadi gue lupa jelasin juga, injektornya juga ganti. Sekarang injektornya pakai Dutchworks, sama seperti di Brio kemarin. Nah pertanyaannya, berapa kilometer per liter bensinnya? Nah menurut MID, kemarin itu angkanya di sekitar 14,5 km per liter. Dan setelah kita bawa, kita coba agak kencang sedikit ya, untuk ngetes performance-nya, kita dapetin 13,9 km per liter. Artinya mobil ini masih irit, tapi ada tanda kutip. Jadi, si Suzuki Jimny itu punya MID sama kayak Suzuki R3, di mana kilometer per liternya itu deviasinya agak jauh dengan realnya. Mungkin sekitar 30%-an. Jadi kalau misalkan kita dapat 14 km per liter, itu aslinya paling cuma 11 km per liter. Agak lumayan. Jadi real world fuel consumption-nya sama yang tertera di MID itu agak sedikit berbeda. Ya, tapi intinya dengan diturboin ternyata mobil ini masih bisa irit. Yuk kita tes seberapa kencang si Jimny turbo ini, tapi dengan catatan bannya sudah diganti ban MT. Kalau pakai ban standar pasti lebih kencang lagi nih mobil. Oke, kita tungguin HP dulu. Karena ini mesti connect ke HP. Ini namanya Draghi, produknya Engine Plus juga, buat ngetes 0 ke 100 atau 0 ke 402 meter kalau misalkan kita mau ngetes dragnya. Oke, ini bisa taruh tempat yang ada besinya ya, kayak gini. Ya kan? Biasanya gue taruh sini sih. Ada lagi nggak tempat yang besi?
belakang tuh. Oh iya, di belakang sini bisa. Lupa kalau ini Jimny. Nah, pertama ketika kita nyobain mobil berturbo, kita tes dulu bagaimana performanya di kecepatan rendah. Karena beberapa mobil yang udah modifan dipakai di kecepatan rendah itu nggak enak, jadi ngakuk-ngakuk gitu ya. Feel mobilnya tuh jadi ya agak kasar gitu ya. Tapi di mobil ini enggak. Ini gigi 1, kecepatan nggak nyampe 10 ya. Kita gas dikit ya, kita lepas gas. Normal-normal aja. Jadi ketika kita pakai kecepatan rendah, itu kita nggak tersiksa gitu. Semuanya terasa normal dan baik-baik saja. Cuma suara knalpotnya sih agak lumayan memang. Kita tahu Jimny bukan mobil yang peredaman kabinnya bagus. Jadi ya itu suatu yang harus dimaklumi. Nah ini kita masuk gigi 2 di kecepatan 10 km per jam. Di kecepatan rendah seperti ini rasanya seperti mobil yang normal. Cuma suara knalpotnya kenceng aja. Kalau dilepas sih suara knalpotnya hampir nggak kedengeran, tapi digas dikit aja langsung kedengeran suara knalpotnya. So far ini udah kita bawa jalan-jalan sih sebenarnya sih, dan rasanya mobil ini mesinnya nggak ada bedanya kalau lagi pelan. Jadi nggak yang bikin nyiksa kalau lagi pelan gitu. Biasanya mobil-mobil modifan, tuningan gitu yang udah bikin kenceng, itu pas lagi pelan itu nggak enak sama sekali. Harus dibawa agak kenceng baru enak. Dan dia bedanya dibandingkan dengan yang Brio Turbo kemarin ya, dia tenaganya tuh udah ada di RPM 2000. Jadi turbonya tuh udah mulai ngeboost gitu, nggak underpower. Kalau kemarin kan karena emang ngejar horsepower lebih tinggi gitu ya, di mesin 1200 juga soalnya, dia ngambil boostnya itu di putaran-putaran 4000 ke atas. Yang ini dari 2000 itu udah berasa enak. Sebenarnya di hampir-hampir angka 2000 dia udah mulai ada sih. Nih ya, coba kita gas ya. Nah, udah mulai berasa. Cuma lebih enak lagi di atas 2000 langsung beret gitu. Cepet naiknya. Tenaganya tuh ada di putaran-putaran mesin pas kita butuh gitu. Dan nggak perlu kita ngejak pedal gas dalam-dalam, setengah aja. Itu udah wus, udah ngacir gitu. Enak bener. Kacau. Tuh, ini kita nggak kenceng, cuma 40 km per jam ya. Sama kayak Honda Jazz di depan. Nggak ngebut-ngebut juga, karena di dalam jalanan gini kan. Tapi memang mobil turbo yang dibikin kick-in-nya di putaran rendah, itu enak buat nyodok-nyodok memang. Kalau yang Brio kemarin tuh putarannya di putaran tinggi, 4000 rpm. Yang ini 2000 rpm udah kerasa gitu ya. Makanya kalau kalian udah pakai modifikasi yang agak banyak di Jimny, ini ngebantu banget sih. Karena dibutuhin di putaran bawah. Ini juga mobil, ban MT-nya tuh pakai ban yang kembangnya tuh masih rapat-rapat gitu, bukan yang jarang-jarang. Jadi nggak begitu berisik dan gripnya masih lumayan. Nah, makanya tadi yang pas kita coba di tol, itu rasanya nggak kayak ban MT itu gitu, masih rasa-rasanya masih AT. Karena suaranya nggak terlalu masuk ke kabin dan gripnya masih ada. Cuman, kalau kita mau ngetes 0 CP, ini agak sedikit bahaya. Karena selain bannya, ini sekarang juga lagi hujan, jadi kita ngomongin sensasinya dikit aja kali ya. Nggak ngetes 0 ke 100. Karena hujannya makin deras, gue nggak mau resiko. Kenceng boleh, bego jangan. Apalagi kalau misalkan lagi hujan begini, becek gitu ya, mau pakai mobil sports car pun, tetap aja licin, bahaya. Apalagi kalau sampai kita matiin stability control. Baik, satu ya. 2, 3. Buset, udah cepet aja. Kenceng banget. Coba gue nggak berani lebih kenceng lagi, lihat tuh jalannya basah semua ya. Kalau kita melintir, amit-amit, muales mobil orang. Tapi ini tenaganya sih udah lebih dari cukup. Jadi sebenarnya tadi kita mau bawa ke BSD biar cari tempat yang kosong, tapi sepertinya waktunya tidak cukup. Mobil ini harus dibalikin sore ini ke Engine Plus karena mobil customer. Dan yang kedua, Jimny itu punya kopling yang kecil. Jadi daya tahannya tuh nggak selama itu. Beberapa orang yang bawa Jimny manual terus dipakai buat off-road gitu ya, karena banyak main kopling, ya koplingnya tuh suka bau, cepet kebakar. Nah, makanya gue pakai Jimny yang biru itu kalau buat off-road gue nggak ngasih ke orang-orang lain, kecuali gue sendiri.
Kalau buat bawa biasanya anak kantor bawa. Dan Jimny gue kebetulan kilometernya sudah sangat banyak, di angka lebih dari 21.000 km. Ini tadi lagi di servis 20.000 km sama si Ican. Dan 20.000 kilometernya itu pasti lebih harusnya, karena bannya dari gedein. Jadi kalau bannya dari gedein kan, satu kali muter itu yang tadinya berapa jadi lebih panjang gitu satu kali muternya. Jadi kilometernya sudah lebih tinggi harusnya. Ini ya, gue tuh sebel di daerah sini itu angkotnya masih belum Jaklingko karena beririsan sama Depok. Kalau belum Jaklingko itu pada ngetem. Tapi kalau Jaklingko tuh yang ngetem gini hilang nih. Tuh kan berarti tengah jalan kan. Kan bisa ke depanan lagi gitu berartinya. Oh. Ininya langsung nyala tadi. Apa namanya? Stability control ya. Tring. Karena bannya udah hilang grip. Nah, sama buat kalian yang naik mobil, terus kalian macu gitu ya, akselerasi. Ban belakangnya selip. Lagi hujan begini, itu langsung kurangin kecepatan. Jangan ditambahin lagi gasnya karena itu kalian bisa melintir. Bahaya banget. Kalau melintir bisa apa? Bisa nabrak. Apalagi di jalan umum, kasihan kalau ada orang naik motor, naik mobil nggak salah apa-apa gara-gara kita melintir langsung kiri atau kanan, dia jadi ketubruk. Makanya bersyukurlah mobil-mobil yang sudah pakai traction control seperti Jimny ini. Kalau dulu mungkin traction control tuh jadi barang mewah ya, sekarang sih udah enggak. Ini habis nyobain Jimny Turbo ya, habis itu naik, gue balik ke Akira Jimbo yang masih NA dengan beberapa barang tambahan yang bikin berat itu pasti rasanya aduh lemot banget nih mobil. Terus yang gue suka dari mobil ini ya, memang larinya sudah diubah jadi lebih kencang. Nah, cuman dia mikirin juga remnya. Karena banyak orang yang bikin mobil lebih kencang tapi remnya nggak dibikin lebih enak. Bawaan Jimny itu remnya nggak enak belas. Nah, ini juga ada ganti selang rem sama brake pad. Brake padnya pakai Dixel dan brake lainnya tadi dicek di HP sama Sena itu pakai merek Project One ya. Project One. Iya, jadi makanya dia dipakai ngerem enak banget. Remnya enak. Jadi dipikirin juga tuh, nggak cuma lebih kenceng, tapi juga remnya harus lebih pakem dan lebih enak feel-nya. Kalian kalau punya Jimny ganti selang rem aja deh. Kampas rem nggak begitu perlu karena punya gue pun udah diganti pakai merek Hell. Itu jadi enak banget. Jadi setelah kita nyobain mobil ini ditambahin turbo, kesimpulan gue sih emang nggak pernah mengecewakan seperti halnya Brio Turbo kemarin. Tapi untuk membuat Jimny ini menjadi turbo memang dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mungkin sekitar 80 jutaan beserta pasang, ECU, dan yang lain-lain. Nah, turbo kitnya sendiri mungkin sekitar 50 jutaan dan kalian bisa beli di Engine Plus, kemudian kalian cari bengkel yang bisa masangnya. Nah, kalau buat gue, ini cocok banget buat kalian yang pakai Jimny, sudah ganti ban yang lebih besar, dan tambah aksesoris. Kenapa? Karena Jimny itu sebetulnya mobil yang enak, lucu buat koleksi, tapi larinya itu agak kurang ya. Memang setelah ditambahin turbo, tetap bukan buat mobil yang kebut-kebutan. Bukan mobil yang buat nge-track, buat fun to drive, atau buat ngebut di tol, itu bukan ya. Cuma bisa mengobati rasa kesal ketika kalian naik mobil yang lemot. Apalagi yang Matic-nya lebih lemot lagi. Nah, ini bisa mengobati.